Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berdiri di antara tanaman jagung yang saya tanam di halaman rumah saya. Tanaman jagung ini saya tanam dengan menggunakan planter bag dan media tanam berupa tanah dan kompos sebagian, dan sebagian lagi campuran tanah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Apa yang luar biasa dari tanaman jagung ini? Tanaman jagung ini bisa tumbuh tinggi luar biasa, mencapai 3 meter, bahkan lebih setelah saya ukur. Ini adalah penampakan dari pohon jagung tersebut yang tingginya lebih dari 3 meter. Bisa Anda lihat, tiang bendera ini adalah 3 meter tingginya, tapi pohon jagung masih lebih tinggi dari tiang bendera. Ini sebagian dari buah jagung yang sudah muncul. Saat ini saya berdiri dengan menggunakan tangga yang tingginya 3 meter untuk bisa menyamai tingginya pohon jagung ini. Kenapa bisa sampai setinggi ini pohon jagungnya? Ada rahasia di balik itu semua. Secara umum sistem penanamannya adalah sama dengan jagung-jagung yang lain, yaitu menggunakan media tanam tanah dicampur dengan kotoran hewan atau dengan menggunakan pupuk lainnya. Namun di samping itu juga ada pemupukan biasa. Kita menggunakan NPK di usia 14, 28, dan 48 hari. Di samping itu juga penyiraman, saya menggunakan air dari kolam ikan yang saya budidaya di samping rumah saya, sehingga pupuknya ada tambahan lagi dari pupuk kotoran dari ikan. Kemudian di samping itu saya juga menggunakan pemacu tumbuh, yaitu NJAK 501, sehingga nanti hasilnya berupa jagung manis yang bisa langsung dimakan setelah dipetik tanpa perlu direbus terlebih dahulu, karena rasanya sudah manis, melebihi manisnya pohon tebu. Selain menanam jagung, saya juga menanam padi di samping rumah saya. Tanaman padi ini saya taruh di pipa PVC yang saya lubangi, kemudian lubang-lubang itu saya isi kap untuk menanam padi. Di sela-sela padi saya juga coba untuk menanam sayuran. Ada selada air, kemudian ini ada kangkung, cuma ini masih dalam uji coba. Ukuran dari kolam ikan ini adalah 2,4 kali 8 meter, dan di atasnya saya tanami padi. Bisa menampung sekitar 260 cup untuk tanaman padi.
dan insya Allah nanti hasilnya secara optimum bisa mencapai sekitar 20 kg beras. Pola ini sebetulnya sudah biasa kita dengar, yang mungkin bagi yang sudah mendengar itu bisa disebut sebagai integrated farming. Namun ini adalah skala rumah tangga. Apa itu integrated farming? Secara harfiah, integrated farming adalah pola pertanian terpadu, yaitu memadukan semua komponen yang kita budidayakan dengan limbahnya semua termanfaatkan, sehingga tidak ada limbah yang terbuang percuma. Sebagai contoh, untuk skala rumah ini, kotoran dari ikan yang masuk di kolam akan dipompa, mulai pompa ke dalam sistem pralon, digunakan menjadi pupuk dari tanaman yang saya taruh di pralon. Kemudian nantinya sebagian juga air itu saya gunakan untuk menyiram tanaman jagung, tanaman buah yang juga saya tanam di planter bed. Ada juga ini cabai, dan saat panen nanti padi pun limbahnya juga bisa termanfaatkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah bulir-bulir padi yang tidak jadi yang berupa sekam bisa dimanfaatkan untuk tambahan media campuran atau media tanam. Kemudian hasil dari penggilingan padi yang berupa bekatul atau dedak bisa dimanfaatkan untuk pakan. Bisa pakan minyak ayam maupun nanti campuran buat pakan ikan. Kemudian tanaman padi sendiri yang berupa damen kalau bahasa Jawa, atau bisa juga dengan disebut jerami dalam bahasa Indonesia. Jerami ini bisa dimanfaatkan untuk pakan domba atau sapi, tentunya setelah difermentasi, sehingga bisa awet dan tahan lama, sehingga tidak ada yang tidak termanfaatkan dari tanaman padi ini. Kemudian jagung bonggolnya bisa dimanfaatkan juga untuk pakan ternak setelah diolah. Daun dan batangnya pun juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, sehingga keseluruhan dari tanaman jagung ini bisa termanfaatkan. Jagung manisnya kita makan, limbahnya untuk pakan ternak. Dan bila Anda mempunyai ternak, baik berupa ayam atau sapi atau kambing atau domba, kotorannya pun bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dari tanaman yang Anda tanam. Jadi sebenarnya integrated farming itu atau pertanian terpadu bisa kita terapkan di semua lahan, baik lahan luas maupun tidak luas. Seperti contohnya yang saya manfaatkan atau saya praktekkan di rumah saya ini.
saya mengintegrasikan antara tanaman padi, ikan, dan jagung, yang insya Allah nanti semuanya akan termanfaatkan. Integrated farming seperti ini bisa juga sebagai zero waste integrated farming, atau bahasa Indonesianya secara terjemahan bebas bisa dikatakan pola pertanian terpadu dengan tidak ada limbah yang dibuang, karena semua termanfaatkan. Bahkan untuk mengoptimalkan sistem dari pola yang saya gunakan ini, di saluran penampung pun saya tanami juga tanaman yang bermanfaat, mulai dari bawang merah. Ini ada juga bawang merah, kemudian jahe, lanjut ini ada cabai, kemudian sini adalah kangkung yang baru saya tanam 4 hari. Jadi sebetulnya pola integrated farming bisa kita terapkan di mana saja, di lahan seluas berapapun, asal kita mau. Sehingga dengan demikian kita bisa ikut membantu program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri, dimulai dari rumah kita masing-masing. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri, dimulai dari rumah kita masing-masing. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan harapannya bisa ditiru oleh siapapun yang mau. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.